Baik di episode kali ini terlihat di hari itu Sanchi dan keluarganya sedang berbincang di rumah mereka. Lalu tak lama kemudian ada seorang pekerja dari kantor pos yang datang. Kedatangan pria itu hanyalah ingin mengantarkan sebuah paket kiriman untuk Sanchi. Kemudian ia segera pergi meninggalkan rumah itu. Setelah Sanchi membuka paket yang dikirimkan untuknya, di sana ada sebuah kertas yang bertuliskan ucapan selamat atas rumah baru yang baru saja ia dapatkan. Bahkan di hari itu Sanchi kembali mendapatkan sebuah hadiah mobil baru dari seorang bos kantor tempat ia bekerja. Lalu tak lama kemudian Sanchi mendapatkan sebuah telepon dari bos kantornya dan ia diminta untuk segera datang ke kantor karena ada meeting yang harus mereka selesaikan. Melihat hadiah yang diberikan dari bos kantor kepada Sanchi, nampaknya seorang pria itu sangat merasa cemburu dengan semua hadiah pemberian dari bos kantor mereka untuk Sanchi. Sedangkan di hari itu nampaknya Anandi sedang memikirkan sesuatu dan di sana sepertinya ibu mertuanya meminta agar Anandi tidak terlalu banyak pikiran. Kemudian ia segera pergi meninggalkan Anandi. Pada saat itu Anandi kembali mengingat di waktu ia akan dilukis oleh seorang pria dan entah mengapa Anandi merasa bahwa ada yang aneh dengan tingkah pria yang melukisnya saat itu. Terlihat jelas sepertinya Palas sudah mulai menyukai Anandi, maka dari itu Anandi tidak ingin jika semua itu terjadi. Lalu tak lama kemudian Anandi mendapatkan sebuah telepon dari Palas. Setelah Anandi tahu jika yang sedang menelponnya saat itu adalah Palas, di sana Anandi tidak mau mengangkat teleponnya, bahkan ia merasa tidak nyaman dengan semua itu. Melihat panggilan dari Palas yang terus-menerus, di sana Anandi langsung mengangkatnya dan di sana Palas mengatakan jika Anandi sangat cantik di waktu ia sedang melukisnya. Merasa jika tingkah Palas sudah semakin menjadi-jadi, di sana Anandi mengatakan jika ia tidak butuh pujian dan ia mengingatkan Palas untuk segera berhenti memuji dirinya. Bahkan Anandi mengatakan bahwa ia sudah mempunyai seorang suami, maka dari itu Anandi tidak ingin jika Sip mengetahui semua itu. Namun sepertinya Palas tidak akan menghiraukan apa yang telah dikatakan oleh Anandi dan ia masih akan tetap mencintai Anandi sampai kapanpun. Kemudian Anandi segera mengakhiri panggilan itu. Baik, sebelum kalian lanjut, silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian semua tidak pernah ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Di saat Anandi akan pergi membuatkan makanan untuk Amor, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Palas. Begitu tergila-gilanya Palas kepada Anandi sehingga ia nekat menemui Anandi, bahkan ia kembali mengatakan bahwa ia sangat mencintai Anandi. Pada saat itu Anandi sangat merasa ketakutan, namun Palas masih tetap memaksa Anandi untuk ikut pergi bersamanya. Bahkan ada seorang pria yang hendak menolong Anandi dari kegilaan Palas, namun sepertinya pria itu tidak berhasil menolong Anandi. Tak mau menunggu, pria itu langsung menelpon Sip untuk memberitahukan tentang apa yang sedang terjadi kepada Anandi saat itu. Setelah mengetahui jika Anandi dalam bahaya, hari itu Sip sangat murka kepada Palas yang sudah berani mengganggu istrinya. Begitu pula sebaliknya, Anandi yang sedang berada di dalam mobil Palas nampaknya sangat merasa ketakutan, namun Palas masih bersikeras akan membawa Anandi pergi ke suatu tempat. Entah apa yang akan ia lakukan kepada Anandi sehingga ia nekat melakukan semua itu. Bahkan Palas mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia perlihatkan kepada Anandi. Sedangkan pada saat itu sepertinya Sip sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi agar ia segera sampai di kediaman orang yang sedang membawa istrinya. Sesampainya Palas di kediamannya, di sana Palas langsung menyeret Anandi masuk ke salah satu ruangan. Kemudian di sana ia memperlihatkan suatu lukisan yang menggambarkan wajah Anandi. Di sana pula Palas mengatakan bahwa semua itu ia lakukan karena dirinya sangat mencintai Anandi. Sedangkan Anandi nampak terkejut setelah melihat lukisan itu. Bahkan Palas mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa hidup tanpa Anandi. Semua itu dimulai di saat ia pertama kali bertemu dengan Anandi.
Begitu cintanya Palas kepada Anandi sehingga ia melukis dan memajangkan wajah Anandi di ruang kamarnya. Di saat Palas akan melakukan hal yang tidak senonoh kepada Anandi, tiba-tiba Sip datang dan menendang Palas sehingga ia jatuh tersungkur. Kemudian Anandi langsung memeluk suaminya. Dengan wajah yang penuh amarah, di sana Sip kembali memberikan pelajaran kepada Palas yang sudah berani mengganggu Anandi. Melihat Palas yang sudah tidak berdaya, di sana Anandi meminta Sip untuk menghentikan perkelahian itu. Lalu Sip kembali mengingatkan Palas agar tidak mengganggu istrinya lagi. Kemudian Sip segera mengajak Anandi pergi dari tempat itu. Sedangkan di hari itu nampaknya seluruh keluarga Sip sangat mengkhawatirkan kondisi Anandi. Namun mereka tidak mengetahui jika Sip telah berhasil menyelamatkan Anandi. Lalu tak lama kemudian Sip tiba di rumah sambil membawa Anandi yang sedang dalam kondisi ketakutan. Tak mau banyak pertanyaan, di sana mereka segera membawa Anandi masuk ke dalam kamar agar ia bisa segera istirahat. Namun Sip pada saat itu nampaknya masih menyimpan amarah atas semua kejadian di hari itu. Setelah semuanya selesai, terlihat di hari itu ada seorang wanita tua yang sedang memainkan dramanya sehingga ia berpura-pura sedih di depan salah satu anggota keluarga Sip mengenai kasus yang baru saja terjadi kepada Anandi. Karena sebelumnya wanita tua itulah yang menyuruh Anandi untuk menjadi model seorang pelukis terkenal. Semua itu ia lakukan hanyalah untuk menjebak Anandi agar Palas bisa menyalurkan nafsu bejatnya, karena sebelumnya Palas sudah sejak lama mencintai Anandi. Maka dari itu Palas meminta bantuan kepada wanita tua itu agar ia bisa bertemu dengan Anandi. Namun seluruh keluarga Sip belum mengetahui tentang semuanya jika dalang dari kejahatan itu ada salah satu anggota keluarga mereka yang terlibat. Sedangkan di malam itu nampaknya Sip sedang memandangi Anandi yang sedang tertidur dan ia sangat berharap kejadian itu tidak akan pernah terulang kembali. Ketika mereka berdua sedang tertidur pulas, tiba-tiba Anandi mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal dan ternyata yang menelpon Anandi saat itu adalah Palas. Tidak ada hentinya pria gila itu masih terus mengganggu kehidupan Anandi. Bahkan ia mengancam dan mengatakan jika dirinya tidak bisa mendapatkan Anandi maka ia akan mengakhiri hidupnya. Kemudian Palas segera mengakhiri panggilan itu. Kemudian di keesokan harinya terlihat sepertinya Gehenna sedang mengeluarkan semua pakaian Pasan dari lemarinya. Lalu Nandu datang dan menanyakan tentang semua pakaian ayahnya kepada Gehenna. Kemudian Gehenna mengatakan semua pakaian bekas itu akan ia berikan kepada orang-orang miskin karena mengingat pemilik pakaian itu sudah pergi untuk selamanya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan cerita sinopsis di channel ini. Mimin akan pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di lain hari.